Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Husnul Zulmiati dengan NIM 19108040108. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi pada bab 18 yaitu akuntansi untuk organisasi nirlaba khususnya pada halaman 268. Pertama yaitu penjualan dan jasa aktivitas pendidikan. Penjualan barang dan jasa yang berhubungan dengan aktivitas pendidikan universitas dapat menghasilkan pendapatan yang tidak dibatasi penggunaannya. Seringkali barang dan jasa yang dijual merupakan produk sampingan dari pelatihan atau pelajaran. Contoh kategori pendapatan ini yaitu krim susu Ken College yang menghasilkan pendapatan sebesar $550 dari penjualan produknya. Jurnalnya yaitu mendebit kas sebesar 550 dan mengkredit pendapatan pendidikan dan umum sebesar 550. Ini untuk mencatat penjualan yang berhubungan dengan aktivitas pendidikan. Yang selanjutnya yaitu pencatatan beban. Untuk tujuan pelaporan, universitas mengklasifikasikan secara luas beban yang tidak dibatasi, baik sebagai pendidikan dan umum maupun usaha sampingan. Beban itu lebih lanjut diklasifikasikan atau atas dasar fungsional dalam laporan aktivitas. Klasifikasi fungsional mencakup berikut ini. Yang pertama pelajaran, yaitu beban untuk program pelajaran. Kedua penelitian, beban untuk mendapatkan hasil penelitian atau riset. 3. Jasa publik, yaitu beban untuk aktivitas menyediakan jasa non-pelajaran kepada kelompok eksternal. Kemudian yang keempat yaitu dukungan akademik, yaitu beban untuk memberikan dukungan bagi pelajaran, penelitian, dan publikasi, seperti penghitungan dan perpustakaan. Selanjutnya ada layanan bagi mahasiswa, yaitu jumlah yang dihabiskan untuk penerimaan dan pendaftaran, serta jumlah yang dihabiskan untuk kesejahteraan emosional, sosial, dan fisik mahasiswa. Kemudian ada dukungan institusional, yaitu jumlah yang dikeluarkan untuk administrasi dan perencanaan jangka panjang universitas. Selanjutnya ada operasi dan pemeliharaan pabrik, yaitu beban dana operasi saat ini untuk mengoperasikan dan merawat prasarana fisik, setelah jumlah untuk usaha sampingan dan rumah sakit universitas. Kemudian, selanjutnya ada bantuan bagi mahasiswa, beban dari dana yang dibatasi dan tidak dibatasi penggunaannya dalam bentuk bantuan, beasiswa, atau fellowship kepada mahasiswa. Kemudian Ken College mengeluarkan beban berikut selama bulan Juni. Pelajaran sebesar $45.000, penelitian $22.000, jasa publik $4.500, dukungan akademik $3.000, layanan bagi mahasiswa $12.000, dan dukungan institusional sebesar $3.500. Nah, untuk mencatat bebannya, itu dapat dilihat pada jurnal berikut, yaitu mendebit beban pendidikan dan umum pelajaran sebesar $45.000, beban pendidikan dan umum penelitian $22.000, beban pendidikan dan umum jasa publik $4.500, beban pendidikan dan umum dukungan akademik $3.000, beban pendidikan dan umum layanan bagi mahasiswa $12.000, beban pendidikan dan umum dukungan institusional $3.500, kemudian mengkredit kas atau utang sebesar $90.000. Nah, yang selanjutnya yaitu ada pembelian aktiva tetap. Properti, pabrik, dan peralatan yang diakuisisi oleh organisasi nirlaba dengan sumber daya yang tidak dibatasi atau dibatasi penggunaannya dapat dicatat pada akuisisi sebagai sumber daya yang tidak dibatasi atau dibatasi secara temporer. Nah, jika dibatasi secara temporer, aktiva direklasifikasi ketika penyusutan itu diakui. Ken College membeli peralatan dengan aktiva yang tidak dibatasi sejumlah $35.000. Beban penyusutan untuk tahun tersebut adalah $3.500 dan peralatan dialokasikan ke masing-masing kategori fungsional seperti ditunjukkan di sini. Nah, ayat jurnal untuk tahun tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, mendebit peralatan sebesar $35.000, kemudian mengkredit kas sebesar $35.000. Ayat jurnal ini untuk mencatat pembelian peralatan dengan dana yang tidak dibatasi.
Yang selanjutnya untuk jurnal yang kedua itu ada jurnal untuk menjurnal beban dengan cara mendebit beban pendidikan dan umum pelajaran sebesar 500, kedua beban pendidikan dan umum penelitian 100, ketiga beban pendidikan dan umum jasa publik 500, keempat beban pendidikan dan umum dukungan akademik sebesar 1000, kelima beban pendidikan dan umum layanan bagi mahasiswa sebesar 1000, dan yang selanjutnya atau yang terakhir yaitu mendebit beban pendidikan dan umum dukungan institusional sebesar 400, kemudian mengkredit kas atau utang sebesar 3.500. Jurnal ini untuk mencatat penyusutan peralatan. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.